Shalom, salam damai sejahtera Kristus Yesus bagi kita semua. Puji Tuhan kita boleh kembali bertemu di dalam tayangan Sejenak Bersama Yesus, mengambil waktu untuk mendengar dan melihat pekabaran yang Yesus rindu sampaikan bagi kita, untuk mengubah hidup kita semakin setia dan juga mencintai Yesus setiap saat. Tidak terasa, kita sudah masuk ke dalam episode yang berikutnya, dan saat ini kita akan kembali melihat pekabaran terakhir yang bisa kita dapatkan dalam perumpamaan yang dibuka oleh Yesus tentang seorang penabur dan juga benih yang jatuh di tanah yang bermacam-macam serta berbagai bentuk respon yang diberikan oleh perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Nah, dalam kehidupan kita mungkin kita bertanya, bagaimana kita bisa mempersiapkan tanah hati kita dengan baik? Apakah tanah hati yang sudah digambarkan oleh Yesus merupakan sebuah pilihan, atau memang sudah nature manusia seperti itu? Lalu bagaimana kita bisa supaya mempersiapkan diri untuk menjadi posisi yang terakhir dalam perumpamaan ini, yaitu memiliki tanah hati yang baik, di mana ketika benih itu datang, jatuh ke tanah itu boleh tumbuh dan berkembang menghasilkan buah. Kita lihat dalam ayat yang terdapat dalam Matius 13, di ayat yang ke-9. Ada satu kalimat di dalam ayat ini yang sederhana saja, tapi kalimat ini sangat penting. Dikatakan demikian, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Mempersiapkan hati, mempersiapkan tanah hati, itu semua berawal dari telinga. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Yang menjadi permasalahan adalah ketika manusia memiliki telinga tetapi tidak mau mendengar. Makanya kalau orang tua berbicara kepada anaknya, apakah kamu tidak pakai telingamu? Sebenarnya dia mendengar. Tapi ini sebuah gambaran bahwa manusia seringkali mendengar sesuatu tapi tidak mau mengambil perhatian atau tidak mau memberikan hati kepada hal tersebut. Sehingga Yesus pun juga menekankan hal yang sama, bahwa siapa yang bertelinga, siapapun itu, apakah dia punya jabatan tinggi atau jabatan rendah, ketika dia bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, ketika kita bertelinga, sudah berapa sering kita gunakan telinga kita untuk mendengar dan memberikan hati kita kepada pekabaran-pekabaran yang sudah terbentang, yang Yesus sampaikan melalui firman-Nya. Nah, di dalam ayat yang berikutnya, Yesus membukakan penjelasan di dalam ayat 13. Matius 13 ayat 13, itu sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar, dan tidak mengerti. Jadi banyak orang yang sudah melihat pada zaman Yesus, mujizat yang dilakukan oleh Yesus, pekabaran yang disampaikan oleh Yesus, sehingga mereka mendengar langsung dari Yesus, tapi mereka tidak mau memberikan hatinya. Mereka tidak gunakan pendengarannya, mereka tidak gunakan penglihatannya untuk melihat dan mendengar apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yesus sampaikan. Sehingga pengajaran Yesus, pekabaran yang disampaikan oleh Yesus tidak tinggal di dalam hati mereka. Di ayat 15, Yesus mengulangi sebuah nubuatan yang dibuka oleh Yesaya, bahwa sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat untuk mendengar. Hatinya menebal, hatinya dikeraskan, pengerasan hati. Jadi jikalau firman Allah gagal untuk tinggal di dalam hati setiap orang, alasannya itu bukan karena Tuhan kurang kuasa. Alasannya itu bukan karena Tuhan tidak sanggup mengubah kehidupan setiap orang, bukan. Melainkan alasannya adalah karena hati dari orang tersebut yang menebal. Pribadi orang tersebut yang menolak. Pribadi orang tersebut tidak mau menerima kuasa Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan manusia melalui firman-Nya. Jadi di sini kita akan melihat ada peran yang dilakukan oleh manusia. Itu sebabnya banyak hati, tanah hati ini yang sepertinya sulit menerima kebenaran firman Tuhan. Tidak diubahkan. Sudah rajin mendengarkan firman Tuhan, sudah rajin datang beribadah, tapi kehidupannya sama saja seperti itu. Itu saja yang dilakukan. Kenapa? Karena hatinya dikeraskan, dan itu merupakan pilihannya sendiri. Jika firman Tuhan tidak tinggal dalam hati, maka jangan pernah salahkan Tuhan akan keadaan itu. Coba tanya kepada diri kita,
Apakah kita yang mengeraskan hati kita terhadap firman Tuhan seperti yang dibuka di dalam Matius 13 di ayat yang ke-15 itu. Telinganya berat, matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan mata dan mendengar dengan telinga dan mengerti dengan hati lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Itulah kondisi yang mengerikan yang terjadi di dalam kehidupan setiap orang. Memang kita tidak dapat mengubah diri, tidak dapat. Tetapi ada kuasa memilih yang ada pada diri kita masing-masing, di mana kita bertanggung jawab atas kuasa memilih itu. Kita bisa memilih untuk mau menerima atau tidak, untuk mau melakukan atau tidak, untuk mau mengerti atau tidak, untuk bersedia diubahkan atau tidak. Kita bisa memilih apakah Yesus yang bertahta di dalam hati kita untuk menguasai diri kita dan pikiran kita, atau kuasa si jahat yang lebih banyak bertahta dalam kehidupan kita. Itu semua merupakan kewajiban daripada kita. Kita yang memilih akan kondisi itu. Sebenarnya Roh Kudus berusaha untuk menuntun setiap manusia terlepas dari hawa nafsu yang mencekam. Itulah kerinduan daripada Tuhan. Roh Kudus selalu berusaha, dia bekerja terus, dia bekerja, dia mengetuk pintu hati kita, dia mau masuk ke dalam hati kita, dia mau memberikan penyegaran dan kehidupan melalui firman-Nya. Tapi yang sering terjadi, kita malah menutup kuasa Roh Kudus, menutup telinga dan mata sehingga kuasa Roh Kudus tidak bisa bekerja di dalam hidup kita. Bukan Roh Kudus kurang kuasa, bukan. Tapi ingat, kuasa memilih. Kita yang memilih. Kita memilih membuka, mengizinkan kuasa Roh Kudus itu hadir atau tidak. Dan kerinduan Roh Kudus adalah mematahkan semua nafsu kejam, nafsu dunia, hal-hal yang tidak berkaitan dengan kebenaran rohani. Ketika ini bisa kita tanggalkan, ketika kita bisa melepaskan itu semua, maka Roh Kudus di dalam firman-Nya akan menolong kita terlepas dari jerat-jerat si jahat. Tapi kalau kita menolak kuasa Roh Kudus, maka jangan harap ada minat ilahi sedikit pun yang terjadi dalam orang itu. Tidak heran orang yang semakin jahat, semakin hari akan semakin bertambah di dalam kejahatannya. Justru dia tidak akan memiliki kerinduan sedikit pun untuk mengikuti perkara-perkara ilahi. Inilah yang sering terjadi. Semakin dia tenggelam di dalam kehidupan berdosa, maka akan semakin jauhlah orang tersebut dari kebenaran Kristus. Itu sebabnya harus sadar, peka, dan berbalik kepadanya untuk bertobat, memohon kuasa Roh Kudus agar kita boleh menerima tuntunan ilahi melalui firman Tuhan yang kita dengarkan. Kebun hati, tanah hati, ini harus sering dibersihkan. Ada banyak virus, ada banyak racun dan hama-hama yang berusaha menghancurkan kebun hati. Ada semak yang berusaha menghimpit benih kebenaran. Terkadang ada batu-batu yang harus disingkirkan dari tanah untuk memampukan akar boleh bertumbuh dengan baik, bahkan untuk mengembalikan benih yang tadinya di pinggir jalan jatuh ke tanah yang baik. Itu sebabnya kuasa dalam membersihkan kebun hati ini perlu kerja keras. Perlu ada perhatian yang khusus dan tidak main-main. Ambil waktu yang benar-benar serius dengan Tuhan melalui firman perenungan setiap saat, agar kita merasakan bahwa firman itu benar-benar menjadi berkat, bahwa firman itu benar-benar ada dampaknya, dan kita memiliki kebun hati yang semakin hari semakin baik. Benih yang ditabur, yang adalah firman Tuhan, itu sifatnya personal. Walaupun ada pembicara hebat, walaupun pengkhotbah itu sudah 2 jam, 3 jam menyampaikan firman, bahkan kalaupun dia sampai berapi-api menyampaikan kebenaran, kalau orang yang mendengar secara pribadi tetap tidak membuka hatinya, maka jangan harap ada perubahan terjadi di dalam diri dan ada berkat yang terjadi dalam orang itu. Itu sebabnya benih itu terjadi di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, hati masing-masing dari orang yang mendengarkan firman Tuhan. Tidak bisa dipaksakan, tidak bisa didorong. Namun ketika kita sudah mendengar dan mau membuka hati, disitulah dampaknya bisa terasa dalam kehidupan diri. Itu sebabnya firman Tuhan yang kita dengarkan jangan pernah kita abaikan. Ya, jangan pernah kita pilih untuk kita abaikan. Melainkan kita harus membuka diri
karena ini sifatnya personal. Dan bila mana kita ditempatkan oleh Tuhan menjadi alatnya untuk membawakan pekabaran ini kepada orang lain, bisa jadi ada tantangan yang berat karena kita menghadapi orang yang memiliki sifat hati seperti tanah yang berbatu, atau memiliki sifat hati seperti tanah yang dipenuhi semak, atau bahkan memiliki sifat hati seperti tanah yang digambarkan seperti di pinggir jalan. Keras, penuh dengan tantangan, tidak berakar, mudah goyah, dan cepat mati. Maka kita perlu meminta petunjuk dari Tuhan. Minta kasih karunia-Nya kepada kita, agar kita boleh mampu menunjukkan kasih yang Yesus telah berikan kepada kita. Tunjukkanlah kasih kepada orang-orang yang demikian. Dengan demikian, maka ada sebuah pekerjaan baik yang boleh terpancar, yang boleh menjadi berkat, firman yang hidup bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagaimanapun bentuk atau kontur tanah hati mereka. Namun, ketika kasih Kristus kita tunjukkan selalu kepada mereka, maka mereka akan melihat sebuah firman Tuhan yang nyata. Sehingga keselamatan yang Yesus berikan kepada kita, itu bukan sekedar kita menerima keselamatan begitu saja selesai. Melainkan, sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita memiliki tanggung jawab untuk memiliki kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Melalui tabiat yang bisa kita lakukan. Tabiat kasih itulah yang akan muncul di dalam kehidupan kita setiap saat. Dan nikmati ketika kita bekerja bagi Kristus, melakukan setiap amanat agung yang Dia sudah sampaikan, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dicari atau digantikan oleh materi dunia apapun. Maka saat ini saya mengundang kepada kita, maukah kita untuk merasakan karunia kebahagiaan yang tidak bisa dinilai oleh materi apapun? Sebagai kesimpulan, marilah kita mempersiapkan tanah hati pribadi kita, karena ini tanggung jawab personal. Siapapun yang berbicara, mau sehebat apapun firman yang disampaikan, mau selama apapun firman yang sudah terbentang, kalau kita tidak buka hati, maka tidak akan mungkin kita mau merasakan perubahan di dalam Kristus melalui firman yang kita sudah dengar. Buka hati, kita buka telinga, buka mata, izinkan pekabaran itu datang tinggal di hati kita, dan kita merasakan perubahan melalui setiap firman yang kita dapatkan. Roh Kudus akan membantu kita melewati setiap tantangan hidup untuk bisa tetap berpegang teguh kepada kebenaran dan lihat bagaimana nikmatnya ketika kita bersekutu dengan Kristus, dan berbahagianya ketika kita bekerja bagi Dia di dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mau menjadi alat-Mu Tuhan. Kami mau menjadi saluran berkat. Kami mau merasakan kebahagiaan ketika kami menjadi alat Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk boleh menjadi alat-Mu. Ketika kami menghadapi pergumulan setiap hari secara pribadi, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami melewati pergumulan kehidupan ini, dan boleh maju bersama dengan Yesus. Ketika kami dihadapkan kepada pilihan setiap hari, biarlah Engkau yang kami pilih untuk tetap tinggal dalam hati kami, dan memberikan kepada kami kemampuan untuk mau mempersiapkan hati kami seturut dengan kehendak-Mu. Gunakanlah kami Tuhan, dan berkatilah kami sepanjang seluruh aktivitas kami di hari ini. Jadilah kehendak-Mu bagi kami, ampunilah kami manusia yang berdosa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau Anda terberkati dan rindu menjadi saluran berkat, maka Anda boleh menyalurkan berkat tersebut untuk mendukung Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Mount Hermon Lipo Karawaci bagi pembangunan gereja melalui rekening yang telah tersedia di video ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita semua, dan selamat beraktivitas, selamat menikmati berkat Tuhan, selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa kembali. Maranatha.